Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nova Putri, umur 16 tahun, asal sekolah dari SMK Sehat Insan Perjuangan Jombang. Saya mengambil jurusan farmasi. Nah, teman-teman, saya akan bercerita tentang kisah karomah Sunan Gresik. Sebelum saya bercerita tentang karomah Sunan Gresik, saya akan bercerita tentang biografi Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Kakek Bantal. Asal beliau dari Hasan Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Lahir sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Wafat Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi di Desa Gapuro, Gresik. Silsilah beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur cucu beliau, yaitu Sayyid Husain bin Alira. Sunan Gresik datang ke Indonesia pada 1371 Masehi bersama saudaranya, yaitu Sayyid Yusuf Mahradi. Pada awalnya, Sunan Gresik berdakwah sambil berdagang kebutuhan pokok dengan harga murah di desa Sangbolo. Sunan Gresik mendapatkan sebidang tanah yang sekarang dikenal Desa Gapuro dari Raja Majapahit, lalu mendirikan pesantren di sana. Karena kepribadiannya yang santun, arif, dan bijaksana, Sunan Gresik diangkat oleh Raja Majapahit sebagai penasehat raja dan guru para pangeran. Sunan Gresik adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik memiliki karomah, yaitu bisa menurunkan hujan saat musim kemarau berkepanjangan. Nah, teman-teman, itulah cerita biografi Sunan Gresik. Nah, sekarang ada yang penasaran dengan cerita karomah Sunan Gresik? Kalau ada yang penasaran, simak yuk videonya. Pada suatu hari, Sunan Gresik bersama para santrinya sedang mengembara di suatu tempat yang amat gersam. Dari kejauhan, Sunan Gresik dan para santrinya melihat sekelompok orang yang sedang mengadakan upacara pengorbanan untuk meminta hujan. Dalam upacara tersebut, sang dukun telah menyiapkan beberapa sesajen dan hal-hal yang akan dikorbankan. Salah satunya adalah mengorbankan seorang gadis kecil.
gadis kecil itu menangis dan meronta-ronta. Tolong, lepaskan aku. Jangan korbankan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan korbankan aku. Lepaskan. Kemudian sang dukun, kemudian Sunan Gresik menghampiri sang dukun dan bertanya kepada sang dukun, Tuan, ada tontonan apa ini? Mengapa gadis kecil itu menangis dan meronta-ronta? Sang dukun pun menjawab pertanyaan Sunan Gresik. Hei kau, jangan ganggu kami ini sedang khusyuk berdoa. Dan gadis kecil ini akan kami korbankan. Sudah sana, jangan ganggu, enak aja. Sebentar Tuan, sebentar. Minta waktunya sebentar. Tuan, apakah Tuan tidak merasa kasihan dengan gadis kecil itu? Sang dukun tidak menjawab pertanyaan Sunan Gresik. Kemudian ada seorang kakek-kakek yang berjalan menghampiri sang Sunan Gresik. Kemudian sang kakek berjalan dan menjawab pertanyaan sang Sunan Gresik. Jadi begini Tuan, sebenarnya kami tak tega. Namun kami terpaksa melakukan ini semua karena kami kelaparan. Sudah lama tidak turun hujan dan kami harus meminta kepada Dewa Hujan agar diturunkan hujan. Oh alah, begitu rupanya. Sebaiknya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Sudah ada berapa korbankah selama ini? Ini sudah yang ketiga kalinya, Tuan. Lantas, apakah hujan sudah turun? Belum hujan. Hujan juga belum turun, Tuan. Baiklah, saya akan membantu dan saya akan meminta kepada Tuhan saya agar diturunkan hujan. Kemudian Sunan Gresik menghampiri sang dukun dan menawarkan sebuah bantuan. Tuan, apakah saya boleh mengatasi ini semua, membantu agar diturunkan hujan, wahai Tuan? Sang dukun tidak merespon bantuan Sunan Gresik karena tidak ada respon dari sang dukun. Kemudian Sunan Gresik melakukan sholat istisqa atau
Sholat untuk meminta hujan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim anzil alaina minas sama'i ma'amid roro. Allah ya karim anzil alaina minas sama'i ma'amid roro. Allah ya karim anzil alaina minas sama'i ma'amid roro. Allah ya karim anzil alaina minas sama'i ma'amid roro. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah air dari langit yang banyak barokah. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah air dari langit yang banyak barokah. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah. Ya Allah yang maha mulia, mohon turunkanlah air dari langit yang banyak barokah. Setelah sholat istisqa dilaksanakan, langit terlihat mendung dan berawan tebal yang tandanya akan turun hujan. Akhirnya sang dukun pun luluh dan gadis kecil itu tidak jadi dikorbankan. Setelah melaksanakan sholat istisqa, Sunan Gresik melanjutkan perjalanan mengembara bersama para santri-santrinya. Nah teman-teman, inilah sepenggal cerita dari Karomah Sunan Gresik. Amanatnya adalah mari kita berusaha menjadi generasi Qur'ani dengan mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan kita wajib melakukan pertolongan kepada siapa saja orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya punya pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dadah semuanya, bye-bye, semoga kita bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15, 12, 12, 15 titik. 12,